Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Pada saat ini Miss Sylvie mengajak anak-anak semuanya untuk kita satukan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan angkat pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kita ulangi lagu ini dari awal. Kita nyanyikan bersama-sama. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi.
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak semuanya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, Miss Sylvie bisa menyapa anak-anak semuanya di rumah. Saat ini kita akan mulai devotion. Miss Sylvie minta untuk semua anak-anak kita bersuka cita, kita bergembira, kita mau datang kepada Tuhan. Yuk Miss Sylvie ajak semua anak-anak untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama. Kita akan naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita ulangi dari awal. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita masih bisa bertemu kembali di hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar di hari ini, Miss Ripka mengajak kita semua untuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya persiapkan Alkitab kalian dan juga persiapkan hati kalian. Kita mau satu dalam doa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami, menyertai kami hingga saat hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau yang berkati kami, Engkau yang sertai kami, beri kami hati untuk merespon firman Tuhan dengan baik. Berikanlah kami telinga untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bersama Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, firman Tuhan hari ini Miss ambil dari Efesus 4 ayat 32. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 32. Kita mau sama-sama buka dari Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi firman Tuhan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan hari ini kita akan berbicara tentang hal mengampuni. Oke, sebagai manusia kita pasti tidak pernah kalau kita tidak melakukan kesalahan. Baik Miss Ripka, anak-anak semuanya pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan. Baik kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang besar. Baik itu merupakan suatu keisengan itu juga termasuk suatu kesalahan. Sebagai contoh, ketika kalian sedang belajar, sedang rajin, sedang serius belajar, tiba-tiba adik kalian iseng, ganggu, melempar penghapus sama kalian, paling bilang, "Dek, jangan." Itu sekali. 2 kali, adiknya iseng, lempar sedotan pensilnya. Kalian pasti bilang, "Dek, kakak lagi belajar, jangan diganggu ya." Oke, 3 kali adiknya juga sama. Adiknya melempar pensil. Dan di meja kakaknya langsung marah. "Dek, denger gak sih kalau kakak tuh lagi belajar? Jangan diganggu, kakak mau fokus, kakak mau belajar." Oke, itu merupakan satu kesalahan yang kecil ya. Itu keisengan-keisengan yang biasa kita perbuat, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Dari sini kita mau belajar, kalau misalnya ada teman kita yang iseng, ada teman kita yang berbuat kesalahan, apa sih yang sebaiknya kita harus lakukan? Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya, sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oke, Tuhan Yesus aja mau mengampuni kita sebagai manusia ciptaannya. Oke, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan Miss? Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Atau bahkan bagaimana dengan mama papa? Dari sini kita mau belajar, yuk kita mau belajar untuk mengampuni. Kita mau mengasihi sesama kita,
kita juga belajar untuk lebih mau melayani orang-orang di sekitar kita. Oke, kenapa Miss Rika bilang kita harus belajar mengampuni? Meskipun seringkali mengampuni itu hal yang sangat sulit dilakukan. Memang ketika teman kita atau adik kita, kakak kita melakukan kesalahan, sekali kita bisa, oke lah, nggak apa-apa, itu iseng. 2 kali oke. Ketiga kali, apakah kita masih sanggup untuk mengampuni mereka? Oke, pertanyaannya adalah, apakah kita masih sanggup ketika orang itu melakukan kesalahan lebih dari 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih dari 1000 kali? Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus mengajak kita, berapapun kesalahan orang-orang yang telah kepada kita, yuk kita mau belajar mengampuni mereka. Meskipun mengampuni itu hal yang susah, tapi ketika kita minta sama Tuhan, kita minta hikmat sama Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, saya mau mengampuni teman saya mau mengampuni dia, saya mau lebih mengasihi dia, saya mau lebih melayani dia. Tolong Tuhan bentuk hati saya untuk saya bisa mengampuni mereka. Meskipun Tuhan, saya masih susah untuk mengampuninya, tapi percayalah, ketika kita sudah berserah sama Tuhan, ketika Tuhan bukakan jalan, ketika Tuhan mau kerinduan kita untuk mengampuni orang, di saat itu juga Tuhan akan membentuk hati kita, Tuhan akan memberikan kita pertolongan untuk kita bisa memberikan pengampunan untuk orang-orang yang sudah sangat mungkin bagi kita menjengkelkan, atau mereka sudah memberikan kita satu hal yang tidak enak, tidak baik. Tapi percayalah, mintalah pertolongan Tuhan, karena itu kita bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita. Ampunilah mereka karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Kasihilah mereka, kasihilah teman-teman kita, kasihilah kakak adik kita, kasihilah orang-orang di sekitar kita, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan layanilah mereka dengan sepenuh hati kalian, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melayani kita semua. Amin. Terima kasih. Cukup sekian devotion hari ini. Tetaplah melayani, tetaplah mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama kita. Mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh lebih mengasihi, untuk kami boleh melayani, untuk kami boleh lebih memaafkan mereka Tuhan, mengasihi mereka, melayani mereka, mengampuni mereka. Meskipun Tuhan bagi kami itu hal yang sulit, tapi kami percaya Tuhan, ketika Tuhan memberikan pertolongan buat kami juga mampu mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus lebih dan lebih lagi mengasihi orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.